persatu kawal saya masuk ke dalam jenis penjara tersebut. Kenapa gak mau mundur? Pak, Anda punya botol kan? Ayo ke botol saya. Pak, kok malah lari? Pak, gimana sih? Anda punya botol kan? Ayo ke botol saya. Gimana sih kalian ini? Bukankah ini yang kalian ingin selama ini? Bukankah kalian sudah lama bergabung rakyat? Kami yang kalian anggap sebagai sama masyarakat, bukannya pantas masuk ke dalam sel tubuh penjara tersebut. Lalu kenapa? Kenapa kalian malah mundur? Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Oh, maaf. Teringat. Ya, saya teringat. Kalian butuh uang bukan? Iya, uang untuk keluarga kalian. Sekarang masing-masing dari kalian sebutkan berapa yang saya tambahkan di nomor rekening Anda. Sebutkan berapa digit nominal nol yang harus ditambahkan di masing-masing rekening kalian. Saya tidak takut akan bangkrut. Saya tidak akan orang miskin. Karena saya berkaya. Ketika saya masuk ke dalam jeruji penjara tersebut, saya bisa mencapai tujuan saya. Saya bisa menjadi koruptor yang baik dan benar. Sontak kejadian tersebut jadi sebuah berita yang sangat besar. Para wartawan, para awak media berkumpul menggerubungi koruptor tersebut. Tapi koruptor tersebut sudah siap. Koruptor tersebut telah siap memberikan pernyataan. Selamat siang, Tuan dan Nyonya. Koruptor Budiman ada di sini. Apa? Tujuan saya di sini? Tujuan saya di sini untuk dicontoh kepada koruptor lain. Tidak baik melarikan diri. Lebih baik tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat persembunyian terbaik dari koruptor itu ada di pengadilan? Di sana kita tidak akan tukar macam maling ayam. Paling cuma diminta sedikit hasil korupsi dan basa-basi. Lucu sekali, bukan? Tapi tidak ruginya kalau kita berbagi sedikit rezeki pada hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja itu zakat. Toh itu juga bukan bagi kita. Makanya saya di sini minta ini. Apa? Saya tak hendak bantah. Itu keputusan saya. Itu dan barang saya. Untuk itu mereka saya bayar. Untuk membuat saya kelihatan tidak bersalah. Yang barusan namanya Fauzi. Lalu bagaimana pendapat Bapak kalau Bapak disebut sebagai koruptor yang kakap? Saya di sini hanya meluruskan anggapan keliru kamu. Kamu menganggap saya tak lebih dari penanung bangsa yang tak berguna. Salah, kamu salah besar. Kami adalah aset bangsa yang paling berharga di dunia ini dan harus dilindungi oleh seluruh masyarakat di negara ini. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian di negaramu itu. Kami ikut menyumbang dalam pembangunan rumah ibadah, gereja, masjid, dan rumah ibadah yang lainnya. Bahkan santunan anak yatim, korban bencana alam, bahkan iuran 17-an kami juga ikut membayar. Dengan itu semua, kami menjadi disegani oleh semua orang. Kami menjadi dihargai. Kami diminta duduk di paling depan pada acara hajatan pengajian. Kami tak jarang juga diminta untuk berbicara, berpidato di acara-acara penting. Lalu bagaimana Pak dengan para mahasiswa yang terus berdemo di depan untuk Bapak dimasukkan ke dalam penjara Pak?
Nah ini. Bila para mahasiswa ingin terus memenjarakan para koruptor, pasti ingin bikin banyak penjara. Karena 70% warga negara pasti akan dipenjara. Apakah itu tidak akan menghabiskan biaya anggaran negara, Pak? Percayalah, bila memenjarakan para koruptor itu lebih tinggi daripada subsidi BBM untuk mengatasi kemiskinan. Jadi kami para koruptor mengumpulkan uang-uang tersebut dan kami bagikan ke seluruh warga negara. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Atau dalam kata keren itu prinsip demokrasi dalam korupsi sesuai trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kami para koruptor ibarat lokomotif yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan kami akan membagikan ke seluruh warga negara yang ingin naik menikmati. Jadi, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran bagi para demonstran bayaran. Ya, saya ini sebagai koruptor yang baik tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena saya adalah koruptor yang cinta damai. Para korup sama saja setan. Korup itu setan. Ayo, para korup sama saja setan. Korup itu setan. Para demonstran, kita harus menangkap, kita harus melibat habis koruptor itu. Dia adalah pembusuk, dia adalah penghancur negara kita ini. Kalian para demonstran, para mahasiswa, para pelajar sudah menjadi tanggung jawab kalian, sudah menjadi tugas kalian untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang seperti dia. Kalian pernah berpikir tidak? Sejak dulu Indonesia tidak pernah bisa maju, bahkan berkembang saja sudah tidaklah mungkin. Karena para pimpinan atasan rata-rata adalah orang yang seperti itu. Dia tidak pantas menginjakkan kakinya di sini, bahkan dia tidak pantas untuk hidup. Jadi siapa yang ikut aku? Ayo kita serbu koruptor itu. Ayo. Tolong, Pak Polisi, aparat, cepat halangi demonstran itu. Jangan sampai mereka masuk ke ruangan ini. Cepat. Aku harus bersembunyi. Tolong, para demonstran itu akan sini. Bodoh. Dasar republik. Mulai para demonstran ya. Yang hanya wakilnya saja yang didengar oleh para pemerintah Indonesia. Seperti tadi, bersembunyi. Kayak pengusaha. Karena dari saya ini bisa menyamai. Karena apa? Karena uang. Selain uang, saya ada mungkin sedikit perlindungan, mungkin sedikit ancaman bagi para Edisi lama. yaitu coba pikirkan saja, satu hari saja jika para koruptor seperti saya ini
cara mengerti Indonesia, mencari hati satu, nggak bisa. Ingat, membunuh atau menangkap koruptor seperti saya akan membunuh roda ekonomi yang ada di Indonesia. Lucu sekali, kan? Karena itu, para hakim yang terhormat, para aparat, dan para demonstran, marilah kita mulai hidup rukun berdampingan dengan damai. Kan enak kalau hidup rukun berdampingan dengan damai. Bisa nyantai menikmati harta rakyat itu. Apa maksudmu dengan hidup rukun berdampingan dengan kalian? Kami dan kalian itu berbeda. Di mata kami, adanya sekumpulan sampah tidak berguna. Berbeda? Oh, tentu tidak. M.H. Ainun Najib, dia berkata, kesalahan hanya manusia, kebenaran yang mudah. Maka kalian ini yang tidak korupsi, hanya soal kesempatan yang kalian tunda menyisir jalan Khairil Anwar. Semua orang akan mendapatkan tempat. Semua orang akan mendapatkan gilirannya. Lihat saudara-saudara, orang itu sudah gila. Orang itu gila karena harta haram yang dia ambil. Aku gila? Oh, tentu saja. Siapa yang tidak gila terlena melihat uang merah yang ada di dalam sini? Uang ini adalah harta kalian yang kami ambil. Dasar koruptor sialan. Ayo para demonstran, kita musnahkan mereka. Mereka sudah merusak perekonomian di negeri ini. Hei, tunggu dulu para saudara-saudara. Tunggu dulu. Akan ku perjelas sedikit lagi. Seharusnya kalian sudah mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu hal yang menyenangkan di republik ini. Anggap saja kami ini menjadi sebuah bagian dari perekonomian kalian. Cocok lah jadi aktor. Coba kalian lihat tentang ini. Dari Sabang sampai Merauke, kaya akan keindahannya. Tapi sayang seribu sayang, negeri ini juga kaya akan hutangnya. Jadi sudah menjadi tugas kami sebagai para koruptor. Untuk apa? Ya, untuk menambah hutang tersebut. Agar apa? Agar negeri ini menjadi hancur dan kami mendapatkan tahta tertinggi di negeri ini. Saya tidak malu. Saya tidak malu disebut dengan seorang koruptor. Justru saya malah bangga dengan sebutan itu. Sekarang, seperti beban di kepala saya bebas menghilang. Karena saya bisa menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, tolong tangkap saya dan tolong hukum saya dengan cara sebenar-benarnya. Semuanya mandi. Hei, saya bukannya cari sensasi murahan seperti itu ya. Justru saya hanya ingin menjadi seorang budiman, menjadi seorang tauladan. Kalau koruptor juga bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, ya maling yang budiman. Aha, seperti Robin Hood, Zorro. Kita hidup di negeri ini, hidup di negeri seolah-olah seperti yang dikatakan oleh para Kitri T. Simbolon, seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal pengusaha,
seakan-akan menyair, padahal setengah pengangguran. Ya. Tak heran jika banyak orang di sini yang meski sudah menyandang predikat sebagai koruptor, masih saja bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, seperti saya. Anda terlalu melebih-lebihkan. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang penting. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah dalam negeri. Ya, anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Jadi, dengan menyerahkan diri, Anda sudah merasa bertanggung jawab, begitu? Slipnya juga terus lebih simpel nggak kalau dipentaskan dia. Loh. Terus terang, saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah saya ini menjadi sekelas patroli ataupun buser. Makanya, lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Berkumpul bersama koruptor lainnya, berbagi pengalaman, kumpul bareng. Kalau rukun kan enak, ya saya masih tetap sehat. Cuma agak sedikit kurang waras. Hanya saja, kadang saya heran dengan aparat-aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat-aparat itu memang benar-benar tahu bahwa seorang koruptor seperti saya ini memang benar-benar aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun saya sudah berada di penjara, tapi saya masih diberi keleluasan untuk menjadi koruptor dengan baik dan benar, secara murni dan konsekuen. Tunggu. Yang ketinggalan nih, mana ini? Nah, aduh, ini ada yang ketinggalan nih, bro.